Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga live event PJJSD terpadu se-Kabupaten Sinjai dapat terlaksana pada hari ini. Anak-anak macaku di rumah, orang tua, bapak, ibu guru, dan kepala sekolah, kami berdua di sini dari SD 47 Joa Lampe, Kecamatan Sinjai Utara. Saya Andi Rahmawati SPD MPD dan Ibu Hermiati Amir SPD akan bersama anak-anakku sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sinjai, Andi Seto Dadiska Asapa SH LMR, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jefrianto, Estos, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah kami di SD 47 Joa Lampe, Kecamatan Sinjai Utara, Ibu Rasmiati SPD MPD, yang tak hentinya memberikan arahan bimbingan sehingga kami berdua bisa berada di tempat ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Microsoft Office, dan Fuji TV. Baiklah anak-anak maca yang ada di rumah, hari ini kita belajar kelas 3 SD, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 2. Hari ini kita ditemani dengan ibu guru kita bersama hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, tetap semangat ya mengikuti pembelajarannya bersama Ibu Hermiati. Semangat belajar, selamat belajar, salam baca. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak maca yang ada di Kabupaten Sinjai, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Yang ada di Pulau Sembilan, Assalamualaikum Pulau Sembilan. Yang ada di Sinjai Utara, Assalamualaikum Sinjai Utara. Yang ada di Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Sinjai Timur, Telur Limpoe, Bulu Kodok, dan Kecamatan Sinjai Selatan, terkhusus untuk anak-anak macaku yang ada di SD Negeri 47 Joa Lampe. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ibu harap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku maca, kali ini ibu guru akan menemani kalian untuk belajar bersama melalui program live event pembelajaran jarak jauh tingkat SD Kabupaten Sinjai. Dan yang mendapat giliran kali ini adalah anak-anak maca yang duduk di bangku kelas 3 SD. Anak-anak maca yang ada yang sudah kenal dengan ibu guru? Ada? Sinjai Selatan? Mungkin banyak yang sudah kenal dengan ibu guru. Nah, anak-anakku yang belum kenal dengan ibu guru, baiklah ibu guru akan memperkenalkan diri. Nama ibu guru Hermiati Amir SPD.
Biasanya dipanggil Ibu Emi. Ibu guru mengajar di SD Negeri 47 Juarampe, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Nah, anak-anak remaja biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Apa anak-anakku? Betul sekali. Kita wajib berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak remaja, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Anak-anak remaja, ada yang tahu mengapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Ada yang bisa jawab? Iya, agar kegiatan yang kita lakukan selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak remaja, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyi bersama Mas PPK dulu ya. Jadi, mari kita mulai bernyanyi Mas PPK. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia.
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita mulai sekali lagi anak-anak. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi kita mulai sama PPK ya anak-anak. PPK cerdas, tertata, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagaimana di rumah? Kita ulangi sekali lagi. Cerdas, tertata, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, anak-anak, sekarang anak di rumah ataupun di mana berada, siapkan buku catatan dan tugas kalian serta mudah dapat bermakna lainnya karena pelajaran akan gerak. Kita mulai. Sudah siap? Sudah siap? Iya. Jadi pelajaran hari ini adalah tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 4 menyayangi hewan. Pelajaran 2. Nah, anak-anak yang ada di rumah ada buku belajar yang digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perguruan tahun 2018. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama anak-anak jadi yang pertama itu membuat daftar pertanyaan untuk wawancara cara merawat hewan dengan tepat. Yang kedua yaitu memahami tugas setiap anggota keluarga dengan tepat. Nah, anak-anak rumah sekarang ada yang punya hewan peliharaan di rumah. Ada. Jadi, kita lanjutkan pembelajaran. Kita lihat video berikut ini. Kenapa? Kok cemberut seperti itu? Tidak apa-apa, Eza. Adi hanya bosan. Kan Adi punya banyak mainan. Kenapa tidak bermain dengan mainan punya Adi? Atau bermain bersama Eza, Yudi? Tidak mau, Eza. Adi tidak ingin bermain. Lalu Adi mau apa? Adi juga tidak tahu Adi mau apa. Aha, Eza punya ide. Ayo kita keluar yuk. Kemana, Za? Ayo. Eza, masih jauh. Tidak kok adik, sudah dekat. Ayo ikut saja. Ini dia, kita sudah sampai adik. Hah?
Oh, hewan, Za. Kita di sini mau apa? Ih, Adi, tadi katanya Adi bosan. Ayo kita cari hewan peliharaan saja untuk menemani kita bermain. Wah, benar sekali. Ide bagus, Za. Tapi, Za, ada hewan peliharaan apa saja di dalam? Ada banyak, Di. Kita lihat ke dalam yuk. Wah, benar ya, Za. Banyak sekali hewannya. Iya benar, Adi. Ayo kita lihat-lihat. Za, ini ada iguana. Itu iguana, Adi. Oh iya, salah. Itu iguana. Hi. Oh, keren iguananya. Kalau ini tikus. Bukan, Adi. Ini hamster. Meskipun hamster dan tikus hampir sama, tapi mereka berbeda. Oh, hamster. Wah, Eza lihat. Ada kelinci juga. Ada burung. Ada kura-kura. Ada ikan juga, Eza. Iya, Adi. Adi coba sini. Di sini ada anjing dan kucing yang lucu-lucu juga. Wah, iya, Za. Lucu ya. Aku mau, Za. Aku mau. Kamu mau memelihara hewan apa, Di? Semuanya. Semuanya? Satu aja ya, Di. Ketika kita memelihara hewan, kita harus menjaga hewan yang kita pelihara dengan baik. Memberi makan, membersihkan kandangnya, dan menjaga juga merawat hewan kita agar tidak sakit. Hehehe, iya Za. Jadi Adi mau memelihara hewan apa? Tahu Eza, Adi jadi bingung. Hai Eza, Adi, kalian sedang apa? Hai Profesor, ini Eza sedang mengajak Adi mencari hewan peliharaan. Oh, Adi ingin mempunyai hewan peliharaan ya? Iya Prof, tapi Adi bingung mau memelihara hewan apa. Kenapa bingung, Adi? Soalnya Adi ingin memelihara semua hewan yang ada di sini. Habis semuanya lucu sih. Iya benar itu Prof. Oh, seperti itu. Kebetulan sekali. Ini Prof membawa kucing. Wah, lucu sekali kucingnya Prof. Iya, Profesor menemukan kucing ini di halaman rumah Profesor. Tadinya kucing ini sangat kotor. Profesor sudah memandikannya dan memberi makan. Sekarang terlihat lebih baik dan sehat. Oh, kasihan sekali ya kucing ini. Iya, benar. Tapi karena Profesor seringkali tidak ada di rumah, Profesor tadinya ingin menitipkan kucing ini di sini. Kebetulan ada kalian. Bagaimana? Kalian mau menjaganya? Mau, tentu saja Di mau Profesor. Iya Prof, Eza juga mau menjaganya. Wah, syukurlah. Jaga kucing ini baik-baik ya. Siap Prof, pasti. Adi, kita beri nama apa ya kucing ini? Apa ya, Za? Bagaimana kalau Bobon? Wah, nama yang lucu. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah perhatikan video diputarkan tadi? Coba anak-anakku, siapa yang bisa menyebutkan judul video tadi? Coba anak-anakku yang ada di Kecamatan Sinja Utara. Siapa? Betul. Yang ada di Kecamatan Sinja Selatan. Ayo Sinja Selatan. Ayo Sinja Selatan, SD 47 Jalan. Betul sekali. Jadi, judul video tadi adalah
Siapa? Ada yang bisa sebutkan anak-anak? Apa? Ayam. Bagus sekali. Apalagi anak-anak? Kambing. Betul sekali. Apalagi? Kucing. Iya, bagus sekali. Apalagi anak-anak? Kelinci. Dan masih banyak lagi. Anak-anakku maca berbicara tentang kelinci. Perhatikan bacaan cara merawat kelinci di layar laptop atau Androidnya. Bagaimana? Ibu guru bantu bacakan ya. Silakan anak-anakku disimak baik-baik. Nah, cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk kita lakukan. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya dipilih yang berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kemudian yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Yang keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Yang kelima, kandang diberi alas berupa jerami agar mudah kita bersihkan anak-anak. Kemudian perhatikan ada gambar di layar. Nah, ada beberapa cara merawat hewan. Jadi ibu guru akan bantu membacakannya kembali. Yang pertama, kandang harus dibersihkan setiap 2 hari sekali. Kemudian kalian harus mencuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Dan yang ketiga, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Kemudian sediakan air minum dan wadah dan ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor. Yang terakhir, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Anak-anakku maca, itulah tadi cara merawat kelinci. Bagaimana anak-anakku? Sudah ada yang paham? Bagaimana? 9 kecamatan? Sudah ada yang paham? Alhamdulillah. Jika sudah dipahami, ibu guru akan berikan tugas yang pertama. Nah, ini anak-anakku, silahkan dilihat di layar laptopnya atau Androidnya. Tugasnya yang pertama ada 5 nomor. Jadi silakan anak-anakku, tugasnya di screenshot.
Anak-anakku, itulah tadi cara merawat kelinci. Bagaimana dengan hewan yang lain? Ada yang tahu? Kecamatan Sinjai Utara, yang jauh di sana, Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Barat. Ada yang tahu cara merawat kelinci? Nah, anak-anakku maca, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mewawancarai orang tua kalian di rumah, kakak atau teman yang ada di sekitar rumah kalian. Bagaimana kakak? Itu adalah tentang cara merawat hewan yang kalian sukai. Namun, sebelum melakukan wawancara anak-anakku, terlebih dahulu anak-anakku harus membuat daftar pertanyaan. Ada yang tahu cara membuat daftar pertanyaan? Ada anak-anakku yang sudah tahu? Bagaimana? Ada yang sudah tahu? Atau masih ada yang kurang paham? Jika anak-anakku belum paham, jadi yang belum paham bisa anak-anakku menyaksikan video berikut ini. Atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana
berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah bagaimana cara Bapak membersihkan pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, bagaimana cara Bapak itulah tadi video cara membuat pertanyaan. Mungkin anak-anak remaja sudah bisa paham. Sekarang ibu guru akan memberikan untuk tugas keduanya, yaitu anak-anakku bisa membuat pertanyaan tentang cara memelihara hewan, lalu wawancarai orang tua, teman, atau kakak kalian yang ada di rumah. Nah, ibu guru akan berikan satu contoh pertanyaan. Nah, silakan anak-anak lihat di layar. Ya, nah, ini adalah satu contoh pertanyaan. Misalnya, apa jenis hewan yang Bapak pelihara? Nah, ini anak-anak untuk tugas kedua
sudah melakukan wawancara dengan ayah, ibu, dan saudaranya di rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Begitupun dengan keluarga Dayu. Anak-anakku bisa melihat cerita yang ada di layar tentang kegiatan keluarga Dayu. Guru bantu bacakan ya. Nah, silakan anak-anakku lihat semua di layar. Jadi ibu guru akan bantu membacakannya. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaannya. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alat jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaannya. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi ringan. Jadi, anak-anakku di rumah, segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita melakukannya secara bersama-sama atau bergotong royong, semua pekerjaan akan terasa ringan atau lebih mudah. Bagus sekali anak-anak. Itulah tadi cerita tentang keluarga Dayu. Jadi, setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing di rumahnya. Apa tugas setiap anggota keluarga? Jadi, semua anggota keluarga anak-anakku yang ada di rumah, ayahnya, ibunya, anak-anakku masih di rumah, pasti mempunyai tugas masing-masing. Lebih jelasnya lagi nak, mari kita simak video berikut ini tentang tugas dan peran keluarga. Biasanya ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Mereka semua punya tugasnya masing-masing di dalam keluarga. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kira-kira ini siapa ya? Ayah, ibu, atau anak? Betul sekali, ini adalah ayah. Ayah itu sebagai kepala keluarga yang memimpin sebuah keluarga. Tugas dan tanggung jawab ayah tentunya lebih berat. Ayah memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan dari anggota keluarga yang lain. Makanya, seorang ayah harus mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang ayah ada yang menjadi dokter, ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi seorang guru,
Ada yang menjadi seorang nelayan dan ada yang bekerja di sawah, menanam padi atau yang lainnya. Selain mencari nafkah, ayah juga punya kewajiban ya untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi, anak yang hebat, dan anak yang mandiri ketika sudah terlepas dari keluarga, ketika sudah menjadi dewasa. Nah, biasanya seorang ayah itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah untuk tugas-tugas seperti ini ya. Ada yang misalnya untuk membentulkan genteng, mencuci mobil, kemudian pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya agak berat untuk dilakukan oleh anak atau ibu. Biasanya ayah dianggap superhero ya, pahlawan nih bagi keluarga. Oke, sekarang kita simpulkan tugas ayah. Tugas ayah adalah memimpin keluarga, mencari nafkah, membimbing anaknya, membetulkan genteng, lain-lain. Ingat ya, ini tugas ayah. Meskipun demikian, anggota keluarga yang lain sekiranya bisa membantu untuk pekerjaan-pekerjaan, perlu membantu. Jangan hanya mengandalkan ayah. Nah, ini siapa? Anak atau ibu ya? Oke, di sini yang mau disampaikan adalah tugas seorang ibu. Inilah kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang ibu. Ibu suka mendampingi anak untuk belajar, kemudian ibu memberi makan, menyuapi. Ibu juga memberikan kasih sayang, mendampingi saat bermain, merawat anak, dan yang lain ya. Intinya, tugas seorang ibu, tugas utamanya adalah mengurus keluarga. Bagaimana keluarga itu menjadi sejahtera, bagaimana bisa makan, bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian, yang bertanggung jawab untuk kerapihan dari rumah juga seorang ibu ya. Tapi ingat, tidak hanya ibu yang punya tapi anggota keluarga yang lain harus ikut membantu. Kita simpulkan ya mengenai tugas ibu. Tugas ibu adalah mengurus rumah tangga seperti memasak, menyiapkan sarapan, merawat anak, merapikan rumah. Tugas berikutnya, mendidik anak. Dan yang ketiga, mengurus keperluan sandang dan pangan. Nah, bagaimana dengan tugas kita sebagai anak? Dalam keluarga, kita memiliki tugas untuk belajar. Kewajiban anak adalah belajar, terus belajar. Kemudian, kita juga punya tugas, punya kewajiban untuk menghormati orang tua, menghargai orang tua, mematuhi nasihat mereka ya. Kemudian tugas yang lainnya kita harus membantu orang tua. Orang tua punya tugas, punya tanggung jawab yang berat. Kita harus membantunya. Misalnya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kita simpulkan yuk tugas anak. Tugas anak adalah mematuhi peraturan yang dibuat orang tua. Kemudian membantu orang tua, belajar dengan rajin, menghargai orang tua. Jadi anak-anakku baca itu
itulah tadi video tugas dan peran keluarga. Mungkin anak-anakku sudah paham. Nah, Ibu Guru kembali akan menjelaskan apa tugas anggota keluarga di rumah, ayah, ibu, dan anak-anak remaja. Yang pertama, tugas ayah yaitu memimpin keluarga. Jadi, tugas ayahnya anak-anak remaja di rumah yang pertama memimpin keluarga. Yang kedua, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Yang ketiga, membimbing anak-anakku yang ada di rumah. Nah, sekarang tugas ibu. Jadi, ibu bertugas mengurus rumah tangga seperti mencuci, menyetrika, menyiapkan sarapan untuk keluarga di rumah. Yang kedua, mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, mengurus keperluan sandang dan pangan. Tapi sekarang tugas ibu juga bisa membantu ayah di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi anak-anakku di rumah mungkin ibunya juga mempunyai pekerjaan seperti guru, perawat, dan dokter. Jadi, dan yang ketiga adalah tugas anak-anakku yaitu mematuhi dan melaksanakan perintah orang tuanya. Jadi itu tadi beberapa tugas anggota keluarga. Jadi banyak lagi anak-anakku tugas atau peran anggota keluarga. Nah, anak-anakku untuk mengerjakan tugas ketiga itu tadi sudah diputarkan video. Ibu juga sudah menjelaskan apa tugas dari ayah, ibu, dan anak-anakku maca yang ada di rumah. Sekarang tugasnya yang ketiga yaitu pembagian tugas dalam kegiatan keluarga. Sekarang tugasnya di screenshot ya. Anak-anakku maca dimanapun berada, saat ini negara kita Indonesia tercinta sedang diliputi kesedihan karena sedang dilanda bencana, yaitu apa anak-anak? Yaitu adanya virus COVID-19 yang membuat semua harus bekerja dari rumah, harus belajar dari rumah. Namun itu semua bukanlah penghalang bagi kita untuk terus belajar. Kita harus tetap semangat dan terus berdoa. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga ibu guru dan anak-anak remaja yang ada di Kabupaten Sinjai bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Pasti anak-anakku di rumah sudah rindu akan suasana sekolah. Anak-anak remaja, di akhir pembelajaran ini, ibu guru mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama proses pembelajaran. Ibu guru tutup pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku di rumah kebersamaannya dengan Ibu Herniati dari SD 472 Lampe. Semoga kita semua mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Saya Andi Rahmawati M, SPD, MPD bersama Ibu Herniati Amir, SPD dari SD 472 Lampe mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, orang tua di rumah dan anak-anak Mancarku. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar online setiap hari, ku tidak bersekolah, kau tetap berprestasi. Tenangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Aku juga ingat kita kan, aku cerita. Saya perhatikan ya.